Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullah. Semoga Bapak sekeluarga dan jamaah percikan iman sehat selalu dan husnul khotimah. Amin, amin ya rabbal alamin. Ustadz, bagaimana pendapat Ustadz jika ada orang tua yang pamrih kepada anaknya? Apakah menjadi hak orang tua dan menjadi kewajiban anak? Ya, sebenarnya kalau bicara hukum ya, kita sebagai orang tua tidak boleh meminta balas jasa. Itu tuh nggak boleh. Karena kita mendidik anak, membesarkan anak, membuat anak itu sukses, itu kan bagian dari kewajiban kita sebagai orang tua. Karena anak itu amanah untuk kita. Itu idealnya. Makanya beruntunglah Bapak, Ibu, sahabat tercinta, kalau punya orang tua yang nggak pernah menggugat-gugat. Kan ada juga orang tua, kamu tuh kudu berterima kasih ke mamah teh atuh. Nah gitu kan. Kamu teh kudu balas jasa. Ya. Kamu teh dulu diurus sama mamah teh. Kamu teh disekolahkan, sok atuh balas jasa. Nah, itu sebenarnya tidak boleh keluar dari lisan kita. Nggak boleh. Ya. Jadi kita sekarang mendidik anak, membesarkan anak, mengkondisikan agar anak kita soleh, solehah, syukur-syukur dia sukses dunianya. Itu memang amanah. Ya kita nggak usah nuntut-nuntut begitu. Nah ini catatan dulu untuk kita semua ya. Jadi tidak boleh berucap keluar kata-kata berangkatkan atuh mama ke haji tuh orang lain juga gitu. Anggap aja itu balas jasa. Mama mama kan udah ngurus kamu, udah nyekolahin kamu, udah ngedoain kamu. Cik atuh mama berangkatkan haji. Nggak boleh, saudara-saudaraku tercinta, ibu bapak yang saya sayangi. Nggak boleh ngomong begitu. Ya, tidak boleh. Kalau anak kita ada rezeki, kemudian dia dengan kerelaan hati memberi balasan kepada kita, apapun itu bentuknya, syukuri. Tapi kalau tidak juga nggak apa-apa. Ya, ini betul-betul harus tertanam pada diri kita. Tidak boleh ada kalimat, kata, bahkan terbersit pun nggak boleh kita menuntut balas jasa, balas budi dari anak kita. Tidak boleh. Haram hukumnya. Kenapa haram? Karena anak kita itu kan amanah. Kita diamanahi anak, ya sudah, laksanakan amanah itu dengan sebaik-baiknya. Nah, itu dari sisi kita dulu yang punya anak ya. Saya punya anak. Bapak, Ibu punya anak. Mari kita tanamkan dalam diri kita. Kita nggak butuh ucapan terima kasih, dan kita tidak perlu ucapan balas jasa, balas budi dari anak-anak kita. Tidak perlu dan tidak boleh terbersit. Kita ini kalaupun minta balasan dari Allah Subhanahu wa taala, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisin, semata-mata kita ini ingin balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Udah itu saja. Gitu ya. Nah, bagi kita-kita ini harus begitu. Tapi bagaimana kasusnya Anda punya orang tua yang dikit-dikit, nya atuh kamu teh kudu balas budi ke mamah teh atuh. Nah, gitu. Udah disakolahkeun kamu teh. Jaba keur leutik teh kamu teh ririwit, sering sakit. Mamah tah sering ngurus kamu. Cik atuh kamu teh. Nah, ya saya sering kali mengatakan, kita ini anaknya siapa kan bukan pilihan kita. Bener nggak sih? Orang tua Anda siapa? Bukan pilihan Anda. Ayah saya adalah almarhum Pak Nurdin. Ibu saya adalah Ibu Asia, Ibu Rodia. Apakah saya jadi anaknya Bu Rodia, Bu Asia, atau Pak Nurdin itu pilihan saya? Bukan. Allah takdirkan beliau-beliau itu menjadi bagian dari darah daging saya. Jadi gimana? Terima. Karena ini garis takdir Allah. Baik buruknya saya terima. Nah, Anda punya orang tua yang selalu
amrih, balas jasa atuh mama teh. Anda kan nggak bisa milih orang tua, terimalah ya. Walaupun begitu, tetap Anda harus santun sama beliau. Wahfid lahuma janahadzuli minar rahmah. Hendaklah kamu mengalah, ya. Hendaklah kamu merendahkan dirimu, merendahkan hatimu untuk menerima orang tua apa adanya. Jadi tugas kita itu pertama, imma yablughanna indakal kibaro ahaduhuma au kilahuma fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qaulan karima. Anda bisa lihat dalam surat Al-Isra itu bicara tentang bagaimana kita memperlakukan orang tua. Al-Isra ayat 23. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Tuhan telah mewajibkan, Tuhanmu, wa qadha rabbuka, Tuhanmu telah mewajibkan, kamu tidak boleh menyembah kecuali kepada Allah, wa bil walidaini ihsana, dan kamu harus berbuat baik pada ayah ibumu. Jadi setelah Allah menyuruh kita ini berbuat amal soleh, berbakti kepada Allah, ya, beribadah kepada Allah, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah, kamu wajib beribadah kepadanya, hanya kepada Allah, langsung wabil walidaini ihsana, kamu wajib berbuat baik kepada orang tuamu. Jadi bukan sebuah kebaikan kalau kita belum berbuat baik kepada orang tua. Anda rajin umroh, Anda rajin haji, Anda rajin sedekah, Anda rajin majelis taklim, bahkan Anda memimpin beberapa majelis taklim, tapi Anda masih buruk sama orang tua, maka itu belum sempurna pengabdian kita kepada Allah. Karena pengabdian kita kepada Allah harus dibarengi dengan wabil walidaini ihsana. Imma yablughanna indakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma. Bahkan bila orang tuamu itu sudah usia lanjut, baik salah satunya atau kedua-duanya, fala taqul lahuma uff. Jangan kamu bicara sembarangan. Jangan. Ya, kenapa? Karena boleh jadi itu bisa melukai hatinya. Wala tanharhuma, tidak boleh menghardiknya. Wa qul lahuma qaulan karima, kamu harus bicara yang santun. Ternyata keimanan kita kepada Allah, pengabdian kita kepada Allah harus terlihat dari baiknya kita kepada orang tua. Omongan kita dijaga, suara kita selalu merendah, omongan kita selalu santun. Jangan sampai orang tua kita terluka dengan omongan-omongan kita. Bahkan wahfid lahuma janahadzuli minar rahmah. Rendahkan dirimu, rendahkan hatimu, mengalah kamu untuk hal-hal yang tidak prinsipil. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan berdoalah kepada Allah, ya Allah, rahmati kedua orang tuaku, cintai kedua orang tuaku, sayangi kedua orang tuaku, sebagaimana mereka tidak pernah lelah untuk menyayangi kami. Nah itu, perwujudan dari iman kita kepada Allah adalah bakti kepada orang tua menurut Al-Isra ayat 23. Jadi belum ibadah yang benar kalau kita baktinya belum maksimal kepada orang tua. Karena itu kan tidak sedikit orang yang umrohnya rajin, hajinya udah beberapa kali, ya sedekahnya rajin, wakafnya rajin, wah jadi aktivis majelis taklim, tapi sama orang tua buruk. Nah ini ada something wrong, ini ada sesuatu yang harus diperbaiki begitu ya. Jadi sahabatku tercinta, Bapak Ibu yang Allah muliakan, seperti apapun orang tua kita, apakah orang tua Anda itu orang tua yang benar-benar tulus tanpa pamrih, ataukah Allah menguji Anda dengan orang tua yang pamrih, orang tua yang ngomongnya itu nyakitin, maka tetaplah kita adalah anak, anak tetap anak. Bagaimana? Wahfid lahuma janahadzuli minar rahmah, rendahkanlah hatimu. Wa qul lahuma qaulan karima, jaga lisanmu
agar omonganmu tidak melukainya. Bahkan saya pernah mengutip hadis roghiba anfu, roghiba anfu, roghiba anfu. Rugi, rugi, rugi. Siapa ya Rasulullah yang rugi? Kata Nabi, kamu punya orang tua yang sudah sepuh, yang sudah uzur, tapi kamu tidak menjadikannya pintu surga. Mari Bapak Ibu, kita jadikan orang tua kita sebagai pintu surga. Kalau orang tua kita ideal, alhamdulillah. Tapi kalau orang tua kita tidak ideal, terima. Itu bagian dari ujian hidup kita. Dan semoga dengan begitu, orang tua menjadi pintu surga untuk kita. Ya, nah itu. Wallahu a'lam bissawab.